Cara mengisi info pajak Amerika di Google AdSense. Halo guys, Sobat Yan Iwan, salam sejahtera, salam Nusantara, Om Swastiastu. Kali ini saya akan menginformasikan cara untuk mengisi info pajak Amerika di Google AdSense. Kita dapat email seperti ini teman-teman. Nah, di email ini dijelaskan seperti ini teman-teman, dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Nanti saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah kalau kita tidak mengisi info pajak akan berdampak bagi gaji kita di YouTube teman-teman. Nah, di sini dijelaskan dalam bahasa Inggris bahwasanya kalau kita tidak mengirimkan info pajak paling lambat di tanggal 30 atau sebelum tanggal 31 Mei, itu kita akan dikenakan pengurangan gaji teman-teman, dipotong sekitar 24%. Nah, gini teman-teman, kami menghubungi karena Google akan diwajibkan untuk memotong pajak Amerika dari pembayaran kepada kreator di luar Amerika Serikat pada akhir tahun ini, paling cepat Juni 2021. Selama beberapa minggu ke depan kami akan minta Anda mengirimkan informasi pajak. Jika info pajak Anda tidak diberikan sebelum 31 Mei, Google mungkin diwajibkan untuk memotong hingga 24% dari total penghasilan Anda di seluruh dunia. Oke teman-teman, seperti itu emailnya. Nah, langsung saja menuju Google AdSense. Teman-teman bisa buka Google AdSense teman-teman. Nah, di sini langsung cari kelola info pajak. Biasanya kalau yang dapat email langsung ada notifikasi di atasnya. Teman-teman tinggal tekan itu di atasnya. Oke teman-teman, tadi lupa sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe-nya teman-teman ya. Subscribe, komen, share ya, hashtag 86. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman bisa klik di sini ada pilihan pajak perorangan. Teman-teman klik dan berikutnya langsung klik berikutnya teman-teman kalau sudah. Nah di sini kalau sudah, yang di bawahnya itu teman-teman nanti bisa teman-teman klik tidak, dan berikutnya yang BBEN teman-teman pilih, dan berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini teman-teman perlu mengisi nama. Nama teman-teman sudah ada di sana, dan berikutnya teman-teman bisa nanti lewati yang nomor 2 setelah nama itu. Langsung nanti itu keterangannya seperti ini teman-teman. Oke, nanti teman-teman bisa baca, nanti tinggal teman-teman klik yang tanda tanya itu, dan kemudian setelah ini teman-teman bisa isi di bawahnya negaranya, yaitu Indonesia teman-teman. Ini adalah negara pengguna, yaitu Indonesia. Kita klik teman-teman. Oke, kita cari negara Indonesia. Oke, di sini ada yang berikutnya TIN asing. Itu adalah nomor NPWP teman-teman. Nanti teman-teman bisa membuat NPWP dengan melakukan suatu prosesnya di pajak teman-teman. Oke, di sana saya ketikkan atau tempel NPWP saya, dan berikutnya kita klik. Oke, di sana ada alamat teman-teman. Nah, di alamat ini teman-teman sesuaikan dengan alamat surat teman-teman. Nanti teman-teman bisa sesuaikan alamat surat teman-teman di sini. Oke, nanti ini sengaja saya blurkan untuk menjaga privasi teman-teman. Di sini semuanya teman-teman bisa isi alamatnya lengkap sesuai dengan alamat KTP teman-teman. Nanti ada alamatnya, habis itu nanti ada kota sini teman-teman, kota, provinsi, dan kode pos. Teman-teman bisa isi seluruhnya dengan lengkap teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa mengisi semuanya, kelengkapan dari alamatnya. Oke, di sini yang pertama saya blurkan, yaitu alamat tinggal. Oke, berikutnya di sini di bawahnya itu adalah kota dan provinsi, dan juga kode pos. Bisa teman-teman lihat di sini ada provinsi, ada kode posnya. Itu teman-teman harus lengkapi dengan baik teman-teman dan benar. Itu alamat surat sesuai dengan alamat yang dikirim teman-teman, itu centang yang paling bawah, di bawah alamat surat dikirim sesuai dengan alamat.
tempat tinggal. Alamat ini surat sesuai dengan alamat tinggal tetap, teman-teman ya. Alamat surat sama dengan alamat tinggal tetap. Dan klik berikutnya kalau sudah oke, teman-teman. Klik berikutnya. Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal, itu teman-teman centang. Dan berikutnya di sana ada, klik teman-teman di sini nanti teman-teman lihat ada perjanjian pajak, nanti teman-teman bisa baca dulu untuk ketepatannya. Teman-teman bisa klik di sini tidak, teman-teman. Nah, itu adalah isi di dalam catatannya, dalam tanda tanya bisa teman-teman lihat. Oke, berikutnya kita lihat lagi teman-teman apa informasi yang ada di bawahnya lagi yang perlu kita isi kelengkapannya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman setelah tidak langsung berikutnya teman-teman ada pratinja dokumen. Nah, di sini kalau teman-teman klik ya, tadi yang tidak itu teman-teman klik ya, bisa teman-teman nanti klaim untuk nilai potongannya. Teman-teman bisa klik ya, teman-teman. Nah, sini klik di sini negaranya Indonesia. Teman-teman centang ya itu, teman-teman. Di atasnya itu teman-teman centang. Itu ada pilihan-pilihannya, teman-teman. Karena mengklik iya, teman-teman itu harus mengklik centang di bawahnya. Nah, sini teman-teman bisa klik centang dan di sana ada tarif dan ketentuan khusus. Teman-teman bisa isi ketiga-tiganya, teman-teman. Isi ketiga-tiganya untuk melakukan klaim untuk penurunan dari nilai pajak, teman-teman. Untuk persentase nilai pajak penurunannya bisa teman-teman isi ketiga-tiganya, isi centang, teman-teman. Nah, di sini ada pasal, teman-teman harus memilih pasalnya. Nah, di sini ada pasal 8 ayat 1. Di sini tarif yang dipilih teman-teman bisa pilih ada 0% sana, teman-teman. Nah, di sini teman-teman karena mengklik ya, teman-teman harus mengisi lengkap. Di sini harus teman-teman isi klik semua centangnya, teman-teman. Yang pasti semuanya teman-teman isi centang. Oke, di sana teman-teman isi centangnya. Dan berikutnya di sana ada film dan TV atau YouTube, Google Play, teman-teman isi 10% yang paling kecil, teman-teman. Dan di sini centang juga, teman-teman. Pasal juga harus diisi di sini. Kalau di sini pasalnya itu 13 ayat 2, teman-teman. Untuk yang ini, teman-teman. Oke, semuanya teman-teman isi yang pastinya, teman-teman. Nah, kalau tidak diisi dia akan muncul warna merah seperti ini, teman-teman. Jadi wajib untuk diisi di setiap pasal maupun di setiap centangnya kalau mengklik iya, teman-teman. Itu kita klik ya karena kita meminta untuk melakukan klaim dari pengurangan persentase nilai pajak untuk pemotongannya, teman-teman. Nah, sini pasal 13 ayat 2 sama kedua-duanya, teman-teman. Pasal 13 ayat 2. Kalau sudah teman-teman centang semuanya dan melakukan pilihan-pilihan tersebut, teman-teman klik berikutnya, teman-teman. Oke, setelah itu ada pratinja dokumen. Setelah ini, teman-teman. Oke, teman-teman nanti bisa klik di saya menyatakan bahwa, yang itu teman-teman nanti bisa teman-teman centang yang itu bagian itu. Bisa lihat di sini formulirnya, defaultnya, normalnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman klik yang centang tanda ini, teman-teman. Saya menyatakan bahwa bla 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 bla, itu teman-teman klik.
Nah, di sini berikutnya teman-teman klik berikutnya. Setelah itu teman-teman di sini harus mengisi nama asli sesuai dengan nama yang ada di KTP teman-teman. Untuk melakukan tanda tangan atau validasi di info pajak di sini teman-teman. Untuk verifikasi dan validasinya. Dan di sini di bawahnya itu ada pilihan iya dan tidak. Kalau iya itu adalah bahwa yang mengisi kita sendiri, dan tidak itu adalah karena atas nama atau seseorang yang mengisi formulir ini teman-teman. Jadi karena saya sendiri yang mengisi, jadi saya klik iya teman-teman. Yang pertama pilihannya. Kalau sudah pilih iya, nanti teman-teman bisa klik berikutnya. Oke, kalau sudah yakin dengan isi semuanya, teman-teman bisa klik ya atau berikutnya. Di sini ada pernahkah individu atau entitas disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas di Google di Amerika Serikat. Kalau tidak, klik tidak. Kalau ya, klik iya teman-teman. Nah, di sini saya pilih tidak teman-teman, dan tanda centangnya diisi teman-teman. Kalau sudah itu, teman-teman klik berikutnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat sudah selesai teman-teman untuk mengirimkan info pajak ke Amerika yang berpotensi mempengaruhi gaji YouTube kita, teman-teman, dari Google AdSense. Nah, di sini status saya sudah disetujui teman-teman, sudah di-approve. Teman-teman bisa lihat di sini disetujui atau di-approve. Jadi sekian caranya teman-teman untuk informasi kali ini. Tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru menerima email dari The YouTube Team untuk mengisi info pajak Amerika, sehingga tidak berefek atau berdampak bagi pengurangan yang drastis bagi gaji kita nantinya teman-teman di YouTube. Oke teman-teman, yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya, komen, share jika dirasa bermanfaat. Nah teman-teman, setelah ini nanti teman-teman secara langsung akan menerima email. Tentunya di email yang sudah diikatkan dengan akun YouTube teman-teman. Nanti bisa teman-teman lihat di emailnya masuknya seperti apa teman-teman. Nah di sini kita baca dulu biar lebih detail teman-teman, biar lebih detail untuk kebenarannya. Nah di sini sudah approve yang pastinya namanya, yang sisanya masih dalam klaim yang di bawah yang hijau-hijau teman-teman. Dalam klaim teman-teman. Oke, yang di atas ini masuk email teman-teman. Ada Google Payment. Nah, yang tadi pertama yang di bawahnya untuk email untuk informasi pajaknya. Yang ini sudah your tax information has been approved. Berarti informasi pajaknya sudah disetujui teman-teman untuk Google Payment-nya atau pembayarannya. Dan view tax info bisa teman-teman klik yang biru itu, isinya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini isinya, statusnya sudah approve, yang submitnya tanggal 9 Maret teman-teman. Nah, di sini yang saya blurkan itu adalah alamatnya teman-teman. Ya, itu adalah alamat saya. Oke, alamatnya nanti teman-teman bisa lihat sesuai dengan alamat yang teman-teman daftarkan. Oke teman-teman, sekian saja informasi dari saya, semoga bermanfaat, dan sambung di tutorial berikutnya. See you next video. Salam dari saya Iwan, semoga selalu bahagia.